Tapi sampai hari ini, kalau istri yang meninggal, tidak pernah saya melihat ada suami yang pingsan di samping istri. Nah, pernah dilihat Pak? Ada yang pernah lihat? Pernah atau tidak? Sampai kiamat kita tidak akan lihat. Termasuk suami tak nanti kalau mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak dodo. Dari tadi saya juga keliling-keliling cari alamat. Kita ulangi, semoga yang menjawab salam diberikan anak-anaknya, anak-anak yang saleh dan salehah. Dan kita doakan yang menjawab salam baik semua rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman. Bismillah, Allahu Akbar. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, mari kita sempatkan membaca suratul Fatihah. Kita sama-sama niatkan pahalanya untuk almarhumah Sumarni Densokna. Ila hasihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ada orang yang meninggal, maka tentu anaknya pasti akan menangis. Begitu pula kalau suami meninggal, umumnya istri menangis, bahkan ada istri yang pingsan di samping jenazahnya suaminya. Betul tidak? Saya biasa lihat yang begitu. Tapi sampai hari ini, kalau istri yang meninggal, tidak pernah saya melihat ada suami yang pingsan di samping istri. Nah, pernah dilihat Pak? Ada yang pernah lihat? Pernah atau tidak? Sampai kiamat kita tidak akan lihat. Termasuk suami tak nanti kalau mati. Muncul pertanyaan yang mudah didapat jawabannya. Kenapa istri banyak menangis bahkan pingsan pada saat suami meninggal? Karena, jawab beda. Karena istri merasa kehilangan sekali. Kalau begitu tolong juga dijawab, kenapa tidak ada suami yang pingsan? Cocok. Karena suami mau menikah lagi. Cocok itu tahu Pak? Nak bilang bawa cocok gitu. Ada jemaah yang tanya, bagaimana jawaban kita Ustaz? Saya bilang sama Ji. Semua laki-laki begitu. Makanya pelajaran apa yang ingin diambil dari kematian tiada lain dan tiada bukan kepada kita semua. Siapkan bekal terbaik karena engkau hanya sendiri. Tidak akan pernah ada orang yang mau temani. Betul tidak? Tidak ada orang yang mau temani. Kematian itu sengaja Allah rahasiakan. Karena terkait dengan kematian,
3 rahasia yang Allah simpan dari hambanya. Dari ketiga rahasia ini, sengaja Allah simpan. Yang pertama, rahasia tentang kematian. Allah tidak bocorkan mengenai berapa umurta, baru kita akan dicabut nyawata. Betul tidak? Kenapa mesti Allah rahasiakan kematian dari segi umur? Supaya kita selalu waspada. Kemarin Ustaz Ansar takziah, umurnya baru kira-kira 5 bulan. Kurang lebih 15 tahun dinanti kedatangannya anak tersebut. Ternyata hanya mampu digendong oleh ayah dan ibunya. Kurang lebih 5 bulan, kasihan. Saya sampaikan sabar saudaraku. Ustaz Ansar juga pernah merasakan yang sama. Bahkan perasaan pada saat itulah kita sadar bahwa ternyata harta, apa-apa pangkat dan jabatan tidak berarti dibandingkan nyawa yang telah pergi. Yang bisa maknai ini ceramahku adalah seorang ayah yang pernah kehilangan anaknya. Tidak bisa itu dibahasakan dengan apapun. Maka sengaja Allah rahasiakan umur supaya kita memperbaiki diri kita. Termasuk perbaiki diri kita bukan hanya kepada suami, bukan hanya suami kepada istri, tapi kepada keluarga dan khususnya tetangga kita masing-masing. Makanya tanya mi diri kita, kira-kira kalau meninggal Bu, menangis tidak suami kita? Menangis tidak? Ada tonji suami menangis, tapi garis bawahi mata kanan aja menangis. Kira-kira kalau kita menangis atau tidak? Menangis sedikit. Mata seren aja yang satu tidak. Umum yang begitu. Ada jemaah di belakang bilang tidak begitu suamiku. Boleh jadi suami tak lebih bila Allah. Ustaznya bagaimana Ibu RT? Sama Ji. Itulah sebabnya ada kitab yang menjelaskan kalau laki-laki yang meninggal Pak, mohon maaf, maka yang pertama kali nanti hancur dari anggota tubuh ta, bukan tangan ta, bukan hidung ta, tapi kedua mata ta. Kenapa bisa matanya laki-laki yang pertama hancur? Karena umumnya laki-laki banyak dosa gara-gara dua mah. Sambung dua mah. Kamu tahu jenoy. Kalau perempuan yang meninggal, bukan kedua matanya yang cepat hancur, karena kalau perempuan sumber banyak dosa adalah, nah tahu, nah deh pintar mantong ini. Kenapa ditak Bu? Karena mantong perempuan begitu, tapi dari sini sana aja. Dari sini, insyaallah kalau di sini mungkin lebih heboh lagi. Apa kata enak nama gosip? Apa enak nama gosip Bu? Jawab mak. Apa enak nama gosip? Nah bilang ibu-ibu, asibak mantong Ustaz. Dulu waktu Ustaz Ansar masih kecil, sebelum mondok di pesantren Mangkoso, dulu kan waktu tahun-tahun 80, tahun-tahun apalagi 70, ibu-ibu mencuci umumnya berada di sumur ataukah di sungai. Kebetulan pas di belakangnya rumahnya ummiku ada sumur yang bagus tempat mencucinya. Kuperhatikan ibu-ibu kan masih SD kan kelas 1, 2, 3 sebelum ke pesantren Mangkoso. Kuperhatikan ibu-ibu yang mencuci Pak. Ternyata kenyataannya memang ada. Belum mak busa sabunnya, mak busa duluan mulu nah. Betul tidak? Belum mak busa sabun nak busa mulu nah. Tapi sekarang tahu tidak nih, karena mesin cuci. Yang kedua yang Allah rahasiakan dalam hidup ini sebelum kematian datang. Apa tadi yang pertama? Tentang umur kita. Boleh jadi setelah takziah ini ada lagi yang diambil. Dan tolong perhatikan dengan baik. Biasanya yang cepat meninggal di antara jemaah yang hadir takziah. Kalau ceramah takziah langsung sementara berlangsung, lalu ada yang mengantuk di dalam tempat ini. Kita aja. Saya pernah memang kejadian, Ustaz ada lagi meninggal, mau takziah. Saya bilang, siapa lagi meninggal? Dia bilang, jemaah iya, yang mana dulu? Dia bilang, depan tak yang ngantuk kah?
Dari jangan tuh. Pulang ke coba. Perlu bisa minta. Yang kedua rahasianya adalah Allah tidak sampaikan di mana tempatnya kita meninggal. Tapi orang tua dulu kita itu ada amalan doa yang selalu dibaca. Siapa yang membaca dan doa itu selalu diamalkan, maka insya Allah dia akan meninggal di rumahnya. Makanya ada itu biasa pepatahnya orang tua dulu kita, anak, bawa mak pulang ke rumah nak, bawa mak nak pulang ke rumah. Anak berkata, jangan, belum pagi sembuh. Dia lalu berkata, nak, jangan ditunggu sembuhku nak, bawa mak pulang ke rumah. Ternyata sampai di rumah, di situ ajal pun datang. Betul tidak? Biasa dengar begini? Biasa dengar begini Pak Ibu? Ada di situ amalannya orang tua dulu kita yang selalu berkata, jangan bawa kak saja pulang. Insya Allah di rumah akan pergi. Kalau ada yang mau tahu amalannya, gampang. Nanti WA kak, apa doa dibaca supaya ku amalkan doa itu supaya meninggal nanti juga insya Allah di rumah. Doa itu sebenarnya adalah doa yang dibaca oleh Nabi pada saat akan Isra Mi'raj, pada saat akan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Saya bacakan satu kali. Jangan nanti di WA lagi saja. Salah satu amalannya doa yang dibaca setiap mau pergi tinggalkan rumah. Innallazi farrada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Kalau nanti mau kasih menikah, kalau laki-laki anak ataukah perempuan salah satu di antaranya mau pergi ke tempat calon mertua laki-laki atau perempuan, jangan kasih berangkat anak tak sebelum baca doa ini. Karena apa? Kalau dia baca sebelum tinggalkan rumah menuju ke mempelai perempuan, maka insya Allah tidak ada keluarganya itu perempuan yang mau, mohon maaf, yang mau menganggap enteng anak tak nanti kalau sudah menikah. Makanya perlu memang belajar. Halo? Perlu belajar? Makanya kalau ada anak teman nikah panggil kok. Nah, aku jelaskan nih apa makna acene kita puranya PKP itu. Karena di situ makna demi makna, doa demi doa, amalan demi amalan yang sekarang orang sudah tinggalkan. Itu Tommy sebabnya angka perceraian di Makassar, mohon maaf, bukan melenceng dari tema, tapi sedikit saja menjurus. Semakin tahun semakin tinggi, bukannya semakin berkurang. Padahal tadinya yang mau bercerai adalah orang yang pacaran 5 tahun, biasa setelah menikah keluar asli. Maksud tidak? Indah memang pada saat pacaran, tapi setelah nikah hilang indah. Itu yang kedua. Yang kedua, apa tadi? Kulangi kembali. Baca doa itu, insya Allah itu salah satu amalan orang tua dulu kita. Makanya umumnya banyak kejadian nyawanya nanti yang meninggal di saat dia berada di rumahnya. 2. Rahasia yang ketiga, Allah sengaja rahasiakan tentang kematian, tentang tempat sudah, yang kedua umur sudah, yang ketiga adalah mengenai waktu. Sengaja Allah simpan rahasia itu. Apakah pagi, siang, sore, malam. Tapi ternyata memang 2 jitu waktu secara umum orang akan dipanggil nyawanya. Dan Alhamdulillah Ustaz Ansar sudah tahu kapan saya meninggal. Mau tahu kita Pak? Saya sudah apa ilmunya. Pokoknya amalkan ini nanti tanda-tandai. Kalau bukan meninggal di waktu siang, maka tunggu kita akan meninggal di waktu malam. Kalau bukan malam kita meninggal, tunggu waktu siang. 2 jitu waktu dan kesempatan. Akhirnya jemaah tidak perlu kapan lama-lama di sambung atau stop? Sambung. Ulangi, sambung atau stop? Sambung. Akhirnya jemaah yang hadir pada malam hari ini, apa yang mau dibanggakan di dunia ini? Apa? Coba mikir jawab, apa yang mau dibanggakan? Ada orang bangga karena pangkat dan jabatannya. Santai maki dengan pangkat dan jabatan tak. Pasti pensiun jadi. Makanya jangan sombong. Ada tuh itu sana sombong baru RT langsung ngomong. Di sini ada juga gitu. Jangan tersinggung RT. Di sana dia. Baru RT deh. Udah sombong lah. Sampai lebih apa guys? Di sana dia bilang.
Ada juga orang sombong gara-gara kaya. Beda, malu-malu saya kalau ada orang sombong gara-gara kaya, jangan anggap dirinya. Terlalu banyak di Kapang orang kaya di kompleks Perumnas ini, tapi tidak jadi jangan sombong. Apa mau disombongkan dengan harta? Nah itu cincin, gelang, kalung, anting-anting, ringgit. Kalau mati siapa yang punya? Saya tanya gitu dulu, apa mau disombongkan? Nah itu cincin, gelang, kalung, ringgit. Siapa nanti yang pakai kalau mati ki? Cocok ki. Istri kedua aja papa. Betul atau tidak? Jujur ki, betul atau tidak? Jangan ki bilang tidak. Kamu yang begitu ji. Akhirnya istri keduanya papa. Yang beruntung langsung pakai sama cincin. Nah, pergi di pengantin sepupu, nah langsung dia bilang, Assalamualaikum. Jangan makin sombong gara-gara harta. Terlalu banyak di orang kaya tapi tidak Tidak kayak itu sana ya. Sana ji. Termasuk jangan sombong karena merasa cantik. Lalu gitu. Cantik memang kalau baru umur 25 tahun sampai 45 tahun. Tapi naik 45 tahun sampai 55 tahun masih sip lah. Tapi begitu naik 55 sampai 65, ulalah. Biar beda pipa nomor 7 dipakai. Hilang cantik tak. Ini banyak pakai beda pipa kuliah ya. Nah bilang jemaahku, kenapa Ustaz Ansar tahu beda pipa? Dalam pengalaman ya ngomong. Tentang waktu, tentang tempat, tentang umur, Allah sengaja rahasiakan. Buat apa Allah rahasiakan semua itu? Supaya kita perbaiki diri kita sebelum meninggalkan dunia yang singkat ini. Coba ibu-ibu, tidak terasa umur tak Pak? Tapi Pak, berapa umur tak kita Pak? 65. Nabi berapa umurnya? Lebih makin sedikit. Jujur ki, semua yang hadir, kita akan dengarkan bapak kita, orang tua kita. Terasa tidak dengan umur 65 tahun? Singkat atau lama sekali dirasa? Sangat singkat, sangat singkat. Sebentar sekali. Saya pernah takziah Pak RW. Umurnya yang hadir itu mungkin sekitar 80 tahun. Saya tebak, ternyata begitu saya tanya, betul. Lalu saya tanya, lamakah itu 80 tahun? Dia bilang, singkat sekali, Ustaz. Singkat sekali. Singkat sekali. Ustaz Ansar juga umurnya sudah 40 tahun lebih. Singkat sekali, singkat sekali. Nah, biar menangis kisah malam tidak bisa makin kembali menjadi muda. Betul tidak? Tidak bisa nih, tidak bisa nih. Maka apa yang mesti diambil? Apalah ya tafakkarun, pikirkan dirita. Pikirkan dirita sendiri. Pikirkan dirita sendiri. Jangan sampai sesaat kita di dunia ini, kita lupa persiapan untuk kembali ke dalam liang lahat kuburan kita. Insya Allah. Yang pernah berangkat haji ataupun umrah, ataukah yang pernah berangkat, mungkin anggaplah ke Jakarta. Kalau mau berangkat, disiapkan tidak barang atau tidak? Disiapkan tidak? Apa umumnya dia siapkan? Pakai apa lagi? Apa lagi? Semua bekal akan kita siapkan karena hendak kita akan berangkat. Padahal mau jadi pulang kembali ke Makassar. Yang mau pergi rekreasi di pantai, anggaplah pantai Galesong, anggaplah pantai mana saja. Yang dipersiapkan semua akan kita bawa. Padahal akan pulang jadi ke rumah. Tapi kalau ke kuburan, pernah kita lihat ada orang pulang? Pernah? Pernah kita lihat ada orang pulang? Kalau ada di sini yang pernah lihat pulang, tolong coba. Dia pakai apa? Pernahkah kita melihat ada orang pulang yang sudah dikubur? Tidak akan pernah kita akan temukan ada orang yang pulang setelah dikubur. Itulah kenapa Allah sampaikan dalam Al-Quran penyesalan, tangisan, penyesalan, uraian tangisan yang tiada henti bagi mereka yang sudah meninggal. Itu pun akan terjadi kepada kita kalau kita tidak siapkan bekal sebanyak-banyaknya sebelum kematian datang. Alhamdulillah. Karena dunia ini singkat jemaah.
Termasuk persiapan sebelum kita tinggalkan dunia ini. Jangan sampai sakratul maut ki. Anak tak ada berada di samping ta. Anak tak dan cucu tak ada di samping kiri kanan ta. Tapi dia tak mampu melakukan apa yang mesti ia kerjakan. Maka ilmu tentang mengajarkan sakratul maut, apa yang dilakukan, mesti disampaikan malam ini. Tapi sebelum saya bacakan dan sampaikan, masih mau dengar atau tidak? Tahan ki duduk sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 1. Iya, duduk maki kita aku pulang soalnya. Orang itu. Kata sana maki embo. Saya kudong. Apa yang dilakukan? Ilmu sudah perlahan-lahan kita akan masukkan di hati kita. Apa yang dilakukan kalau ada orang yang sakratul maut? Yang pertama, dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj karangan Dr. Mustafa, maka anak sebagai tanggung jawab untuk orang tua, istri tanggung jawab untuk suami, suami tanggung jawab untuk istrinya. Kalau ada orang yang sakratul maut, yang pertama dilakukan, hadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah. Itu ilmunya, salah satu poin penting malam ini. Kalau ada orang sakratul maut, segera hadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah. Kenapa begitu penting Nabi sampaikan? Saya tidak perlu langsung menjelaskan, tapi berikan dulu contoh. Kemarin Pak RW berapa sapi dipotong waktu Idul Adha? Pokoknya banyak ya. Lebih dari 5 kan? Lebih 20, Masya Allah. Pertanyaannya Pak RW, dihadapkan kemana itu sapi pada saat akan disembelih? Dihadapkan kemana Pak RW? Kukira ada yang tidak dihadapkan ke kiblat. Sapi Pak, kambing, ayam, pada saat akan disembelih, maka itu mesti dihadapkan ke Baitullah. Kalau tiba-tiba ada besok nanti kapanpun ada orang yang menyembelih sapi, kambing, kerbau, bukan menghadap ke Baitullah, jangan kasih kesempatan 2 kali memotong. Berarti dia tidak paham ilmu menyembelih hewan ternak. Baru sapi itu. Kenapa? Iya, masuk ke sini Pak. Iya. Tapi Pullman Tom ditawa kursi. Iya. Oh ini kosong, masuk ya. Iya. Baik, lanjut. Lanjut ya. Baik. Apa tadi? Hadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah. Hadapkan ke kiblat. Saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang. Masuk karena kita ingin sampai pada poin lebih penting lagi. Kalau sudah dihadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah, maka yang kedua yang mau dilakukan adalah, apa yang mau dilakukan yang kedua? Tabe ibu bapak segera bacakan Iqra'u ala mautakum. Bacakanlah orang yang sakratul maut itu, apa dibacakan? Surah Yasin. Baca surah Yasin di sampingnya. Halo anak-anakku semua yang hadir malam ini. Kalau ada tetangga yang sakratul maut anak, kalau tidak ada anaknya yang baca Al-Quran, segera engkau masuk di sampingnya itu tetangga anak. Bacakan surah Yasin di sampingnya orang yang sakratul maut itu. Baca di surah Yasin. Begitu banyak orang tua yang sakratul maut, ada anak, menantu, cucu, tapi tak bacakan surah Yasin. Padahal Nabi suruh di situ. Bacakan surah Yasin. Ya Allah, sedihnya kenyataan ya Allah. Di saat kami sakratul maut, yang pertama anak cucu tidak hadapkan saya ke Baitullah ya Allah. Yang kedua, anak pun tidak bacakan surah Yasin ya Allah. Padahal anak tak semua sudah jadi pejabat. Padahal anak tak semua sudah jadi orang kaya. Tapi mau dia apa itu pangkat jabatan dan kekayaan tak. Kalau pada saat sakratul maut, tak satu pun dari mereka yang bacakan surah Yasin. Bagaimana? Bacakan surah Yasin. Ayo kita sama-sama. Yasin. Ibu-ibu dulu baca. Wal Qur'anil Hakim. Bapak-bapak lagi. Ada dompetnya kodok. Banyak ibu-ibu. Jangan disambung nih, nanti tak bangga bapak-bapak kak. Baca surah Yasin. Ayo segera ingat itu poin kedua.
Setelah dibacakan surah Yasin yang ketiga, perintah Nabi, lakinu mautakum, talkinkanlah orang tuamu. Talkinkan, bacakan. Talkinkan, bisikan. Talkinkan, perdengarkan kalimat La ilaha illallah. Masih jago gitu malam ini, belum pagi sakarat. Tapi seandainya bisa dicoba. Ya Allah ya Rabbi. Usia kita semakin tua, belum pagi mau berubah ya Allah. Kematian kayak mesti datang di depan, tak baru mau sadar-sadar. Termasuk kita, Bu. Syukur Ki, Bu, kalau ada suami tak berbakti Ki sebelum meninggal Ki. Ustaz Ansar mau berbakti kita. Ibu yang masih ada suaminya bersyukur Ki, berbakti Ki baik-baik. Karena itu perempuan jalannya masuk surga mudah. Yang penting rajin salat. Yang kedua, layani dan berbaktilah kepada suami. Berbakti Ki sama suami kita. Saya tanya Ki dulu, tidak ada di sini perempuan yang banyak dosa sama suaminya? Mau nih? Anda percaya Kak? Untuk jangkit dulu, sebentar bi suaminya. Bu. Termasuk sebenarnya itu berdosa Ki sama suami kita kalau selalu Ki orang-orang jangkit selalu marah-marah suami kita. Itulah perhatikan Maki bedanya. Umumnya perempuan awet muda dan masih cantik di usia 55 tahun, tapi bandingkan dengan mukanya para suami yang duduk di sebelah kanan depanku. Lihat mukanya, apalagi di depanku. Coba semua itu laki-laki tua. Perhatikan kalau makin mukanya termasuk di depanku. Kalau tidak, nakal masing-masing semua dilihat. Kenapa laki-laki maka masing-masing mau dilihat mukanya? Kan selalu dimarah. Coba bertanya kan sama Pak RW. Tidak selalu dimarah sama istri Pak RW. Tidak biasa dimarahin sama Pak RW. Makanya semua yang hadir malam ini, begitu sebentar pulang ke rumah, tabe minta maaf sama suami kita. Begitu masuk di dalam rumah, kasdudi suami tak papa. Begitu sudah duduk papa, langsung bilang papa. Mohon maaf lahir dan batin papa. Baru ambil tangannya suami kita, cium tangannya suami kita, dan berikan ciuman yang paling mesra yang dia tidak akan pernah lupa pada saat sampai sakratul maut. Bagaimana caranya cium yang paling mesra Pak RW? Kira-kira contohnya begini. Praktekkan sebentar deh. Halo. Itu nggak bilang ABG. Tidak. Pak, selalu jadi dicium tangan tak? Saya ceritakan. Selalu jadi cium tangan tak? Ada dua makna itu seorang istri yang selalu cium tangannya suaminya. Tapi dikira ke ilmu biasa ini. Ini yang saya ceramahkan pada orang yang mau menikah. Ku singgung sedikit lagi ilmunya. Saya selalu berpesan kepada kedua mempelai bahwa wahai seorang istri, kalau engkau mencium tangannya suamimu, jangan dianggap itu tidak ada berkah. Ada dua berkahnya. Yang pertama, seorang istri yang selalu cium tangan suami, maka mudah rezekinya itu suami kita cari rezeki di luar. Pasti mudah, pasti malomoi. Kalau dia berjualan di pasar, maka mesti banyak pembeli dia dapat. Dan insya Allah dia akan kasih Ki. Itu kalau istri selalu cium. Yang kedua, kalau ada istri yang selalu cium tangan suami, bukan rahasia umum ini, maka insya Allah tangannya suami kita tidak akan pernah sampai memukul tubuhmu sampai kematian memisahkan kita. Jangan main-main ini. Saya itu Bu, selalu teringat jemaahku Bu. Di mana-mana jemaahku selalu curhat. Dia bilang, Ustaz, kalau dilihat suamiku Ustaz rajin sekali itu berjamaah di masjid. Saya bilang betul. Tapi panggokan Ustaz dengan istrinya sedikit-sedikit mudah sekali tangannya melayang untuk istri dan anak-anaknya. Boleh jadi di sini juga banyak. Maksudnya tidak hadir jadi malam tentunya. Makanya cium tangannya suami kita. Dan kalau mau menikah, mau nanti menikah nak, ajari itu ilmu. Tania baca, tapi Pak disengup ketuduh.
Sarah. Alhamdulillah. Sarah ya tuh. Kalian. Tapi kalau mau lebih lengkap, ada gitu ceramahku di YouTube supaya bisa dikasih dengarkan orang yang mau menikah. Insya Allah. Dibacakan apa tadi? Sama-sama. La ilaha illallah. Kurang semangat. Ayo tambahkan. La ilaha illallah. Ya Allah, mudahkan hamba ini mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut. Ya Allah, selalu saya minta doa itu setiap kali membaca la ilaha illallah. Ayo sama-sama lagi. La ilaha illallah. Ya Allah, mudahkan hambamu ini mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul. Minta terus itu, Bu. Minta terus itu, Pak. Minta terus. Apa artinya di dunia, Pak? Kalau pada saat sakratul maut kita tak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang mau mati tanpa mengucapkan la ilaha illallah? Ada? Mau berani, Ki. Tidak ada gunanya ini semua. Nah, disampaikan mengkala akhirul kalam la ilaha illallah dahalal jannah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut, dijamin oleh Nabi pasti akan masuk surga. Pertanyaannya, tanya midirita. Yakin, Ki? Tanya midirita apa? Yang rajin salat, tanya midirita. Yakin, Ki? Yang rajin salat pun tidak berani mengatakan 100% yakin. Yakin, Ki Perwe? Pasti hanya berkata insya Allah, Ki. Ustaz Ansar ditanya, saya pun tidak berani mengatakan pasti yakin. Saya hanya berkata, ya Allah berikan hidayahmu ya Allah. Lihat maki bukti dan kenyataan. Mudah tidak mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut. Mudah tidak? Sebenarnya di penghujung pada saat sakratul maut itulah menentukan hidup ini. Ibarat lomba lari maraton. 10 kilo kita berjalan berlomba 100 orang. Kita yang paling hebat di depan, tapi ternyata 100 meter nih sampai di finish, kita tak mampu menjalankan kaki ini, alias tidak mampu bergerak lagi. Kita juara atau tidak? Begitu perumpamaannya itu hidup. Seluruh kehidupan ini selalu berakhir dengan apa yang menjadi titik akhir. Makanya selalu berdoa. Ya Allah, Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut. Mudahkan kami Allah, mudahkan kami Allah, mudahkan kami Allah. Minta selalu kepada Allah dan jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Mesti diingatkan Ki semua. Ibu-ibu majelis taklim tolong jujur jawab. Rajin Ki salat, rajin Ki baca Al-Quran, berkali-kali maki berangkat haji dan umrah, tapi durhaka Ki sama orang tua. Pertanyaannya diterima tidak ibadah? Besar-besar Ki Bu, diterima tidak? Diterima tidak Pak? Apa yang mau diterima anak durhaka? Apa yang mau diterima? Apa tak mau diterima oleh Allah? Kalau rajin salat, rajin beribadah, rajin berangkat haji umrah, rajin baca Al-Quran, tapi engkau durhaka kepada orang tuamu, apa yang mesti diterima oleh Allah? Dan ini yang terjadi. Ya Allah ya Rabbi, banyak di antara kita. Banyak di antara anak-anak kita sudah sarjana, tinggi sekolahnya, tapi mohon maaf tidak menghargai orang tuanya. Kira-kira saya cerita betul tidak? Banyak di antara kita setelah sarjana, setelah bergelar titel paling hebat, dilupakan orang tuanya. Bahkan tidak sedikit ada kisah nyata yang telah sukses malu-malu membawa orang tuanya ke kantornya. Kenapa? Ke orang tuanya kedong tidak tamat SD. Jangan makin jauh-jauh perlakuan kami kepada orang tua. Lihat, setelah kita menjadi sarjana,
Orang tua tak duduk, jangankan kita ambil tangannya, mencium tangan itu. Lewat dengan patabik-tabik pun tidak. Berjalan kaki, kita seolah-olah menganggap orang tua sebagai patung. Memang dia tidak menangis di hadapanmu, wahai anakku. Memang dia tidak berucap di hadapanmu, wahai anakku. Tapi pada saat dia masuk dalam rumah, sujud di dalam kamar, ia pasti akan menangis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kitimpakan kasih hati anakku, Po. Ya Allah, bukakan hatinya anakku, ya Allah, supaya dia menghargai orang tuanya, ya Allah. Karena surga seorang anak itu ada pada surga kedua orang tuanya. Betul tidak? Saya yakin di antara bapak dan ibu ada yang akan ini ceramah. Lupa berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, ya Rabbi. Satu waktu, Pak Ibu, ada jemaah yang menangis, bertanya, Ustaz, 5 anak Ustaz sukses semua. Saya langsung berkata, Alhamdulillah, syukur kata mangkalingan. Mau tahu nggak nanti anakku sukses seperti anak tak? Tapi langsung dia berkata dengan berat, tapi Ustaz. Saya bilang, tapi apa? Nah sukses nih semua anak tak? Tapi Ustaz, dari ke-5 anakku itu tak satu pun yang mau merawat kau Ustaz. Langsung saya balik bertanya, karena saya ingat pesan bahwa apa yang kita lakukan kepada orang tua pasti akan dibalaskan oleh anak. Maka langsung saya berkata kembali, Bu Haji, waktu hidup orang tua tak dulu, pernahkah kita merawat dengan baik? Langsung dia menangis, lalu berkata, apakah ini namanya karma Ustaz? Saya berkata, tidak ada karma. Tapi Allah akan memberikan rasa yang sama. Kalau orang tua tak dulu kita sia-siakan, maka pasti anak tak akan balaskan. Bagaimana rasanya? Lalu saya katakan, Bu Haji, bagaimana rasanya dikasih begitu sama anak? Langsung dia bilang, tidak ada artinya ini semua Ustaz. Ternyata pengabdian anaklah yang ditunggu Ustaz. Saya bilang, istighfar maki Bu Haji. Semoga dengan doa anak tak akan berubah hatinya menjadi berbakti di saat kita semakin tua. Siapa yang sia-siakan orang tuanya di antara jemaah yang hadir, termasuk saya yang ceramah malam ini, maka tidak meninggalkan sebelum kurasakan bagaimana rasanya seorang ibu menangis pada saat dulu masih hidup. Ya Allah. Pak, Bu, kita yang sudah meninggal orang tua itu tidak bisa makin biasa. Ya Allah. Titik. Orang yang sangat berjasa, yang tidak pernah lelah mendengarkan jeripayata, yang tidak pernah memotong kata-kata apabila ada susah-susah, yang tidak pernah kasihan yang mau melihat kita susah. Makanya biasa saya, ibu pun pasti, bapak pun pernah mendengarkan, ada seorang ibu yang pada saat anaknya sakit, lebih sakit ibu dibandingkan anaknya. Betul tidak, Bu? Betul tidak, Bu? Saya telingaku sendiri, Bu, yang dengar. Waktu itu anakku, ya Allah ya Rabbi, jam 12 malam mesti dievakuasi masuk di Siloam. Uminya menangis lalu berkata, ya Allah, bisakah tangannya anakku diganti dengan tanganku, ya Allah? Saya tak sanggup melihat bayi yang baru 2 bulan, ya Allah, diimpus. Ya Allah, tak sanggup saya, ya Allah. Begitulah pengorbanan orang tua. Maka yang masih hidup orang tuanya, kembali dan balaslah segala kebaikannya. Kalau masih hidup orang tua tak masih bisa makan enak, belikanlah makanan yang paling enak. Jangan ki bertanya, mau ki makan begini Umi, jangan ki bertanya, karena tidak ada orang tua yang bilang belikan anak, tidak mau itu. Malu-malu itu. Betul tidak? Yang saya perhatikan Umi mau ki makan begini, apa dia bilang? Sudah makan nyaman, nak. Padahal belum pi makan. Tapi kalau dibawakan senangnya minta ampun. Jadi belikan ki, jangan kira ragu-ragu. Pak, jangan kira ragu-ragu, Pak. Kalau masih hidup orang tua, Pak, jangan lupakan dia. Karena umumnya kita banyak sudah lupa dengan orang tua setelah berkeluar. Betul tidak ini, Pak? Dan umumnya laki-laki banyak lupa dengan orang tuanya. Seorang suami banyak lupa dengan orang tuanya. Karena terlalu cinta sama Nah, dia makin uang tak. Karena siapa yang pegang uang apa? Kita atau istri? Istri, Pak. Umumnya di situ itu biasa muncul. Nah itu uang kalau sudah dipegang istri susah tidak diminta, Pak. Jangan ibu-ibu yang jawab, bapak-bapak saya tanya. Itu uang kalau sudah dipegang istri susah tidak diminta, Pak. Besar pi 1 kali, susah tidak diminta. Tuh biar susah. Kamu tuh jenna, wah. Bu. Betulkah itu? Nah bilang jelek ceramah. Bukan ceramah jelek, mengingatkan Jaki.
Saya ada jemaahku, Pak, curhat nih. Dia bilang, Ustaz, saya istriku senang sekena sama orang tua aku. Saya bilang, mau resepnya tahu? Dia bilang, apa resepnya Ustaz? Saya bilang, ganti. Iya. Ternyata udah ganti betul ki. Langsung datang Pak Ustaz, bahagia aku Ustaz, ini istriku. Kalau ada orang tua aku Ustaz, nak kasih apa gajiku? Saya bilang bagaimana? Coba beda masih begitu istri yang dulu. Tapi oh dia apa cantik kalau gigil kita sama orang tua ta. Betul tidak Pak? Mau dia apa cantik kalau gigil sama orang tua? Saya satu ji Pak Ibu, mohon maaf. Saya satu di prinsipnya. Tidak apa-apa, kita rela siang malam carikan ki uang, wahai ibu. Tapi jangan pernah engkau sakit-sakiti kedua orang tua. Jangan. Alhamdulillah. Terlalu lama ceramahku kapan perwe? Jam 9 10 menit. Saya mau kasih ki doa dan amalan supaya anak-anak tak insya Allah tidak demikian. Karena dulu orang tua tak umumnya hanya tamat SD, SMP. Hebat itu kalau tamat SMA orang tua tak. Termasuk saya kasih tamat SD. Saya tanya almarhum Mbak, kenapa tidak sekolah gitu? Dia jawab, Ansar, tahun 60-an. Jangan bayangkan itu namanya orang sekolah, nak seperti sekarang. Tahun 60-an, nak, jangankan sekolah, makan saja, nak. Nah itu isinya pisang yang kita makan di dalamnya. Damplut. Apa namanya itu? Damplut ya? Ya. Orang tua benar begitu juga makan. Damplut, nak. Jadi jangan tanya sekolah, nak. Tidak ada. Makan saja, nah itu di tengah pisang yang kita makan, nak. Tapi kenapa anak-anaknya semua sukses berhasil orang tua tak? Ternyata jawabannya 2. Doa, yang kedua sara. Doa dan sara. Mau didengar atau tidak? Pasang baik-baik telinganya. Sebenarnya tidak perlu pakai repot-repot rekam. Tak ada nanti dinonton di YouTube. Udah. Suaranya lebih maksimal. Apa doanya? 1. Doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua doanya Nabi Zakaria. Saya bacakan satu kali. Rabbi habli. Sama-sama. Minas solihin. Satu kali sama-sama semua. Rabbi habli minas solihin. Karena harta yang tak ternilai dengan apapun di dunia ini adalah anak yang saleh dan salehah. Mau bukti? Kalau meninggal ibu, siapa yang akan ikhlas doakan kisah dan malam? Besar-besar suarata. Siapa yang doakan ibu kalau meninggal kisah dan malam dengan ikhlas? Satu kali. Siapa yang doakan kalau meninggal kisah dan malam dengan ikhlas? Tak satu pun yang menjawab bilang suami. Dan marah namamu. Anak tak dia mau doakan kisah dan malam dengan ikhlas itu. Betul tidak? Ya mati. Nah memang biar miwaeng. Biar mi beristri. Morono. Ada temanku diceritain sama tetangga, ini aja. Belum cukup 1 bulan meninggal, istrinya menikah lagi. Dengan tersenyum dia menjawab, baji saya akan menikah kak setelah meninggal istriku. Itu di belakang rumahku ya, masih ada istrinya yang meninggal lagi. Nah sudah ibu, dan atau matinya. Baca itu bu, harta yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Apa artinya banyak uang tak kalau anak tak mau rasu-rasu. Mohon maaf, jangan ada tersinggung. Apa gunanya itu banyak harta tak? Tapi kalau anak tak mau rasu-rasu. 3 anak nampan rasu-rasu semua dirasakan itu stres dalam hidup. Anak pertama lain nak kerja, anak kedua lain disuruhkan lain nak bikin, anak ketiga disuruh ke sana. Wadadah. Anak berikan anak ulala. Betul tidak? Tapi yang lebih bagus lagi, banyak harta tak, 3 anak tak, atau 4 anak tak, semua anak yang saleh dan salehah. Apa tadi doanya? Yang pertama, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa yang kedua, Nabi Zakaria. Saya baca 1 kali. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu dibaca 1 kali minimal. Apakah di subuh, duhur, asar kah, maghrib atau isya, minimal 1 kali. Kita lihat buktinya nanti.
Siapa yang menderita kalau anak tidak saleh? Kita lihat nanti. Kita tidak perlu mungkin diceritakan, dilihat gitu. Apalagi ada semua anak kalau tidak mau mendengar, ada. Pada tensi. Tapi ada mantong anak itu. Nah, iya ayah. Subhanallah. Dua doa. Saya tambahkan, kalau mau punya anak penghafal Al-Quran, mau cerdas, ada doanya khusus. Tapi nanti WA kak aku kirimkan ki. Ya mau aja WA kak yang kubalaskan. Insya Allah. Ini doa. Yang kedua Sarah. Apa itu Sarah? Sarah itu bukan doa tapi yang dilakukan orang tua dulu kita. Tapi sebelum saya bahas Sarah, dulu Pak, waktu kita kecil. Kan pernah tahu jadi kecil dulu. Itu waktu kecil ki, kalau ada tamunya bapak, nak teriaki ki, ataukah hanya nak kode ki? Nah, iya maki waktu kecil. Waktu kecil ada tamu, kita lari-lari, apakah bapak berteriak, Rahma, Ansar, jangan ribut. Ataukah dia hanya tegur dengan kode? Ternyata jawabannya sama. Dia hanya mengedipkan matanya satu kali, atau ke alisnya nak kasih naik sedikit begini. Nah, begitu tak? Langsung makin kita mengerti bahwa kita dimarahi. Kenapa tembus di hati? Ternyata selain tadi doa, sarak napa kita tuata. Apa itu saraknya? Ya sudah mulai ditinggalkan di kota-kota besar. Kalau menikah anakta. Yang pertama saraknya, engkau tuduh naset sama tuata. Tidak apa-apa saya bugi sedikit. Ada nah bilang orang tua tak dulu itu. Apa katanya? Anakku, kalau nanti engkau sudah punya anak juga, jangan pernah dibuang sisa makanannya. Kalau ada lebih makanannya, makanlah sisa makanan itu. Dan pada saat dimakan makanan itu, agak diniakan puang barak wan retoi kasih nah karesona anakku narekok malopoi puang. Itu syaratnya tuh. Itu anak-anak yang menikah zaman now dia nanti pakai. Betul tidak? Syaratnya tuh. Makanya jangan heran banyak anak-anak sekarang kaya raya sukses tapi kurang peduli sama orang tuanya. Kenapa? Karena sudah hilang itu syarat ede. Jadi tidak boleh juga disalahkan semua anak. Karena kita sudah tinggalkan itu syarat. Makanya Bu, besok ada pengantin sepupu tak di gedung. Di bawah 3 anak tak. Suruh semua waktu di mobil atau di motor. Ambil sebentar nasi banyak-banyak semua. Dan kalau ada sisanya, kasih duri piring di depan tak. Kasih ani di piring di depan tak. Baru makan, barakah. Tidak main-main ini Bu. Syarat yang kedua. Apa itu syarat yang kedua? Air minum. Kan kita yang tinggal di sini umumnya perantau. Bukan mungkin umumnya kampung tak memang di sini. Karena semua itu yang di perumahan umumnya bukan orang asli di situ. Nah, ada orang, kita ini maksudnya anak, yang selalu ingat kedua orang tua pada saat mau makan enak-enak. Tapi ada tong anak, nanti neng orang tuanya kalau tidak ada yang apa-apa. Kenapa rahasianya ada anak tidak bisa makan kalau tidak neng orang tuanya, apalagi di perantauan mi, apalagi pindah pulau mi, di Kalimantan, di Papua tugas. Jawabannya ada pada amalannya orang tua tak dulu dengan air minum. Coba diingat waktu kecil, gelasnya bapak umumnya itu disimpan terpisah dan ada penutupnya, betul tidak? Ada tidak penutupnya? Engkau tutup na tuduh gelasnya bapak tak. Dan gelas itu tidak boleh anak-anak minum. Kecuali orang tua tak ini minum sebagian. Dan setelah itu ditiupkan salawat air minum. Dan setelah ditiupkan salawat, naik penungan ni anak nata cedek-cedek. Bismillah. Ini nina. Supaya barakatul kedidik nak. Insya Allah. Dia perlu anaknya deh. Mulutnya akan selalu sopan kepada orang tua. Kalau ini diamalkan dari sekarang. Ada jemaahku Bu, praktekkan betul setelah bawa pengajian. Dia lihat gelas yang saya minum masih ada sebagian airnya, kira-kira seperduanya. Setelah dengarkan ceramahku, ambil berkah dari air minumku. Dan setelah bermalam 2 malam, langsung makna cek. Ustaz, berkah betul air minum yang saya minum dari lebih air minum tak? Saya bilang, apa berkah yang kita rasa Bu? Dia bilang, Ustaz, setiap malam tidak bisa tidur, ku ingat ini.
Itu pengakuan jemaah. Jadi bayangkan kalau Pak RW sebentar ada yang minum Nobino. Makanya Ustaz Ansar umumnya itu air minum kalau lebih bawa pulang. Jangan sampai kejadian yang 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya itu ada sebab tersendiri di YouTube. Amalan orang tua dulu. Sehingga anak-anaknya menjadi fatu semua. Nonton lagi di YouTube kalau ada wifi atau data di rumah. Insya Allah. Berapa nih kita mau selesai? Sudah 3 tadi nih. Ulang yang pertama apa tadi? Hadapkan tubuhnya menghadap ke Baitul. Yang kedua bacakan surah ya. Yang ketiga Yang keempat sebelum nyawa akan pergi. Begitu kedua kakinya sudah dingin, maka segera bacakan ayatnya di mana Allah panggil ruh itu. Ibu RT pasti namalkan ini karena pernah kukirimkan ceramahku tentang ini. Apa dibacakan pada saat kedua kakinya dingin? Karena yang pertama meninggal itu adalah kedua kaki. Papi jeput langsung ugi ede. Papi sabina pun Allah Ta'ala lokaridi. Kalau dingin kedua kakinya segera bacakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ulangilah 3 kali, bacakan ayat itu. Kalau orang tua tak salah satunya sudah meninggal tidak dibacakan itu, upayakan nanti kalau ibu tak salah satunya kita berikan ayat itu dengan baik di telinganya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah. Wahai jiwa yang tenang, menghadap Rabbmu dengan hati yang bersih. Ridho ingin berjumpa Rabbmu. Allah pun menanti kedatanganmu. Wahai hamba yang tenang. Sambil pelan-pelan dicabut ruhnya, dilanjutkan bacaannya. Pada khuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Saya mau tanya ibu-ibu, mau tidak dibacakan nanti begitu? Ajarkan anak. Karena mungkin ada orang yang bacakan, kalau tidak diajarkan dari sekarang ke mereka. Paling tidak caranya, ceramah ini nanti perdengarkan kepada anak tak di rumah atau ke suami tak yang tidak sempat datang suaminya. Alhamdulillah. Berangkatlah ruh itu. Ustaz Ansar sampai di sini, ilmunya yang kelima, 6, 7 sampai memasukkan ke dalam kuburan. Doa demi doa apa yang dilakukan. Kita akan bahas nanti. Tapi jangan selalu takziah bilang di pengajian bilangin. Karena nanti ada yang bilang, takziah saya mau dipanggil. Panggil nanti di acara pengajian. Akhirnya kita tutup takziahnya. Satu pesan untuk semua yang hadir, termasuk diriku. Mulai malam ini Pak Ibu, tabe. Lihat ke kenyataan kalau ada orang meninggal. Kalau ada orang meninggal, kenyataan yang selalu berbicara, banyak orang menangis. Dan kenyataan yang kedua, tidak ada orang menangis. Oke? Tanya Midirita malam ini. Ada di orang mau menangis kalau mati. Tanya Dirita sekarang. Tanya Dirita. Engkau itu papi jepuna pengelatala dia tita. Engkau itu dia tita. Jawabannya. Jangan harap ada orang menangis. Nak kumejak sifat ki. Betul tidak? Siapa lah menangis namanya sifat? Sapan Rasulullah Asun Indonesia. Ada itu di sini jawabannya. Bahkan saya biasa merenung, ku tahu oh ini sepupuku menangis di kalau mati, oh ini menangis, ini tidak pernah kabur buat baik sama dia. Itu, nah begitu, tidak ada orang lupa kebaikan kita. Betul tidak? Tapi tidak perlu dipikirkan orang lain. Saudara tak mau dulu, kalau kita meninggal menangiskah saudara tak? Jangan dulu orang lain. Karena ada orang meninggal, saudaranya tidak menangis. Banyak begitu. 10 bersaudara, tidak ada saudaranya yang menangis. Tergantung sifatnya. Suatu waktu ada keluargaku, saya tanya, masih belum meninggalnya saudaranya, saya tanya, banyaknya warna kakak tak, banyaknya kapan selalu nak kasih pembeli rokok apa deh? Dia bilang, Ustaz, lebih mau kak minta uang tak dibandingkan saudara aku. Apa itu maksudnya itu Pak? Halo, apa maksudnya itu? Ternyata setelah meninggal tidak betul menangis, maka lagi.
Siapa lo mau menangis? Kalau engkau si pakmu begitu. Tanya cerita semua itu. Tapi mesti dijawab malam ini. Kalau kau tumisan gini, banyak tompa bombe, tampo tompa. Siapa yang mau menangis? Paling bilang orang, oh meninggal Mika? Kenapa baru meninggal? Betul tidak? Tapi kalau yang meninggal Ibu RT, contoh, baru bagi si Pakna. Dia Tommy baik sifatnya, dia Tommy banyak hartanya, dia Tommy kalau bicara sangat menghosopan, dia Tommo setiap ada orang berduka selalu datang, dia Tommo pokoknya anu kebaikan. Begitu meninggal orang semua akan berkata, ya Allah begitu cepat engkau ambil orang baik. Betul tidak? Saya ulangi, betul tidak? Jadi kan enak kalau begini. Kita dapat ilmu, kita dapat santainya, kita juga dapat renungannya. Alhamdulillah. Inilah yang bisa disampaikan. Semoga kalau meninggal keluarga tak semua akan menangis. Tapi catat, kalau tidak baik sama keluarga tak, tidak mungkin keluarga tak akan menangis. Itu intinya. Tapi kalau baik sama keluarga tak, maka pasti akan menangis. Karena ada sekarang ini istilah begini, Pak Tabe. 1 menit baru saya tutup kode. Ada istilah begini. Banyak orang baik sekali dengan orang lain. Tapi ingat Ki, biar baik sekali orang lain, jangan lupakan keluarga tak sendiri. Kenapa? Karena orang lain itu kalau mati Ki, hanya datang memang melayat. Tapi kalau keluarga tak sendiri mati Ki, bukan hanya melayat, tapi anak-anak tak nanti engkau tuh mesti perlu nasul keluarga. Pasti akan berkata, anaknya pinduku, anaknya ini sepupu 2 kaliku. Pasti dia akan tidak tega melihat anak tak kalau ada papanya. Betul tidak? Tapi kalau teman tak meninggal, paling melayat setelah sudah pula melayat, sudah ada urusan dengan keluarga tak. Itulah mesti diingatkan kita semua. Baiki keluarga tak, baiki teman tak. Insya Allah. Inilah yang bisa disampaikan. Kita berdoa. Sebentar ku kasih ki nomorku dan ku kasih ki nama channelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.